Ibu-ibu ya, ini saya sebenarnya satu kan terkait dengan tema kita, bagaimana kita menyambut dengan sukacita ya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ITBCM ini kita Ramadan ketiga ya. Ini kita Ramadan ketiga. Saya sih sebagai ketua Dewan Pembina merasa senang ya. Memang ini yang kita harapkan. Artinya selain kita mendidik para anak-anak kita, orang tua juga aktif gitu ya. Komitenya juga jalan karena seperti yang mungkin kita sudah ketahui bersama, di sekolah ini anak-anak kita itu mungkin nggak nyampe setengah dari kehidupan mereka ya. Jadi karena ibu-ibu ya, ibundanya lah yang lebih banyak istilahnya berinteraksi, memberikan pendidikan yang sesungguhnya, maka saya memang melalui yayasan dan tim berharap agar komitenya diaktifkan, pengajiannya diaktifkan. Cuma memang kemarin saya punya ide bagaimana kalau kita ustadznya juga diambil dari berbagai dalam tanda petik inilah ya, biar juga tidak bosan ya. Nanti juga ibu-ibu bila perlu nanti Bu Neni kan di akhir tahun dikasih juga scoring gitu loh. Ustadz misalnya kasih penilaian gitu ya. Misalnya ustadz yang ini bagusnya di mana, kurangnya di mana kan gitu ya. Karena biasanya kan kadang-kadang satu ilmunya harus dapat ya kan, tapi juga jangan boring kan gitu ya. Apalagi ibu-ibunya kan maunya datang ketawa-ketawa. Mungkin karena di rumah juga sudah sumpah gitu ya. Dimarahin suami atau gimana kan gitu ya. Jadi enggak juga ya, enggak juga. Mungkin saya ingin diskusi saja gitu ya. Jadi kita manfaatkan momen ini karena saya yakin ibu-ibu yang sudah berinteraksi di sini yang paling mungkin tahu kekurangan atau kelebihan daripada sekolah kita ini ya. Jadi sekolah kita ini sebenarnya punya rumus. Rumusnya 4535 ya. Jadi 4 itu ada 4E, 5C ya, 3B sama 5K ya. Saya mending bahas ini daripada bahas tentang apa Ramadan ya, karena saya bukan ustadz, nanti salah-salah gitu. Saya yakin ibunda-ibunda di sini mungkin lebih ustadz dari saya, tapi nanti kalau ustadz benaran mungkin dia pasti akan bisa menjawab kalau ada pertanyaan ibunda-ibunda semua gitu ya. Tapi saya sih berharapnya nanti apa yang mau saya jelaskan ini tetap ada hubungannya dengan niatan kita ya, niatan kita atau target kita, output nanti anak-anak kita gitu loh ya. Jadi apa itu tadi 4E? Yang pertama itu kan enjoy ya. Jadi kami sebenarnya dari sekolah berharap sekolah ini harus menjadi sekolah yang menyenangkan ya, menyenangkan dari murid-muridnya, menyenangkan bagi orang tuanya, menyenangkan bagi komite, menyenangkan juga bagi guru-guru, tenaga pendidik dan semuanya lah, dan juga menyenangkan bagi keluarga sekitar, masyarakat sekitar. Jangan juga dengan kehadiran kita di sini menjadi sumber masalah, ya. Jadi ini sebenarnya yang pertama, harus enjoy, ya. Yang kedua, harapannya kalau sudah enjoy pasti easy gitu loh, ya. Ini misalnya nih, kita kalau nggak salah sini kan mungkin 100-an ya, 100 lebih ya, Bu Neni ya, 150-an mungkin sekarang kan. Mungkin ini yang hadir ibundanya mungkin 40-an. Mudah-mudahan kita juga fasilitasi yang online hadir semua. Ini kan harus easy ya, harus mudah atau harus menyenangkan lah bagi ibunda-ibunda para orang tua untuk hadir di sekolah kita ini. Makanya kita harus mulai dari enjoy dulu. Ya tapi kalau saya memang kadang-kadang ya kalau udah bawaan nggak enjoy atau gimana ya memang udah bawaan lahirnya gitu ya. Tapi yang lain-lain guru-guru saya berharap dia harus enjoy, harus menyenangkan bagi orang tua, menyenangkan bagi murid-murid gitu ya. Baru easy, baru kita senang, mudah ke sini. Harapannya kalau udah enjoy, udah easy, baru excellent ya. Makanya sekolah kita ini kita punya tagline sekolahnya para juara dan calon pengusaha. Ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini momen ini saya ambil saja apa sih yang saya maksud istilahnya para juara dan calon pengusaha. Mungkin kalau para juara
ibu-ibu sudah tahu lah. Artinya kita mau bilang apapun, anak kita itu harus berprestasi dan itu harus kita dorong, ya. Karena mungkin kita tahu bersama, bahkan mungkin dari kita dalam kandungan atau misalnya jadi benih di dalam kandungan, sebenarnya kita ini sudah berkompetisi gitu loh, ya. Jadi saya ingin guru-guru dan semua sistem di Bina Cendika Mandiri ini dan kita juga di rumah harus mendorong anak-anak kita ini untuk berprestasi. Makanya saya sampaikan ke tim, kalau ada anak yang mau lomba atau mau tampil apapun, karena pintar itu atau prestasi itu tidak mesti harus juara Olimpiade Matematika, juara menyanyi, tahfiz, ya, public speaking, atau misalnya lomba lari, semuanya itu menjadi sebuah prestasi, ya. Mungkin ada orang sukses di olahraga, ada sukses di seni, ada orang sukses di matematika, ada orang sukses misalnya di pengusaha, gitu ya. Ini semua harus kita dorong. Dan kami pasti sangat berharapkan juga masukan dan dukungan dari komite gitu loh, ya. Karena ibu-ibu senang anaknya berprestasi, bagi kita juga istilahnya guru-guru, karena saya kira gini, guru itu pasti kebahagiaan yang akan dia tidak bisa terbayar itu melihat muridnya sukses, ya kan. Saya juga dosen gitu ya. Itu pasti kita akan senang kalau tiba-tiba kita mendengar misalnya mahasiswa kita sudah jadi ini atau berprestasi di sini gitu ya. Sehingga itu yang mau kita dorong. Dan ini pengusaha, kita kan brandnya Entrepreneur School, ya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Saya secara pribadi sebenarnya kan latar belakangnya itu boleh dikatakan dari keluarga yang tidak mampu lah, dari kampung gitu ya. Dan saya menonjol misalnya di kampung saya itu SD-nya Impres, semua fasilitas serba kekurangan, tapi saya melihat mungkin rata-rata keluarga saya lah gitu ya, kita berprestasi, masuk SMP berprestasi, kita udah mulai keolahan. Karena kalau misalnya untuk sekolah yang bagus itu ya ke kota. Tapi saya lihat sebenarnya dengan prestasi ada saja jalannya gitu loh, ya. Apa masalah kita sebenarnya dalam tanda petik keseluruhan mungkin umat Islam lah gitu ya. Kita itu kan selain keimanan, yang kedua juga masalah finansial, ya, ekonomi dan masalah kemandirian, iya kan. Makanya saya ingin menghadirkan Entrepreneur School. Tapi yang saya maksud sebenarnya Entrepreneur School di sini tidak tujuannya itu semua didik kita harus jadi pengusaha, ya. Tapi di awal kita kasih dia prinsip-prinsip pengusaha, ya. Salah satu usaha itu pasti membeli sesuatu based on kebutuhan, bukan based on keinginan, ya. Jadi makanya sebenarnya Ibu Neni, semua guru-guru, kalau kita rapat saya sampaikan, coba diajarkan anak-anak itu, kalau misalnya dikasih uang sama bundanya atau om tantenya atau siapalah, ajarkan dia membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan dia, jangan sesuai keinginan dia gitu loh. Misalnya mainan contohnya kan mainan dia mungkin sudah banyak di rumah. Misalnya Dede kan nggak butuh lagi mainan, kan di rumah udah banyak. Coba pikirkan deh, apa kira-kira butuhkan? Apakah misalnya pensil gitu ya? Apakah misalnya apakah misalnya sepatu? Itu kita biasakan. Makanya harapannya di tingkat PAUD, ya, KB, SD, anak-anak ini kita coba giring mengenal apa itu prinsip-prinsip istilahnya seorang entrepreneur, ya, mengenal. Dan harapannya di SMP nanti kita kan alhamdulillah tahun ini kita sudah buka SMP ya, ayah bunda semua ya. Harapannya di SMP nanti dia sudah mulai agak naik kelas sedikit, dia sudah mengerti, dia sudah prototype. Makanya nanti harapan kita di SMP anak didik kita itu dia sudah harus membuat prototype, ya, tentang bisnis, ya. Apakah misalnya nanti di digital, apakah misalnya nanti di olahraga, apakah misalnya nanti di makanan gitu ya. Dia sudah harus punya prototype bisnis. Dan harapannya di SMK nanti, insya Allah kan kita SMK 2028, dia sudah punya bisnis gitu loh. Jadi anak-anak ini nanti udah punya bisnis. Syukur-syukur nanti kita bisa misalnya ke sekolah tinggi atau ke vokasi, dia sudah bisa memproduksi. Ini harapan di yayasan gitu ya. Jadi itu yang sampaikan.
Karena kalau dia punya jiwa entrepreneurs, maka misalnya di kantor pun, atau misalnya dia jadi profesional pun, dia akan menjadi profesional yang berprestasi. Karena dia selalu berpikir, saya masuk ke kantor atau saya berangkat ke kantor, sampai di kantor, saya memberikan apa terhadap kantor ini, ya. Seorang ASN pun, kalau dia misalnya punya jiwa entrepreneurs, maka dia akan berpikir, saya digaji negara sekian, saya memberikan apa kepada negara gitu kan. Saya kira kalau itu misalnya bisa jalan, maka KPI dia dimanapun dia berada, sebagai entah guru, sebagai seorang profesional, atau syukur-syukur memang dia jadi pengusaha benaran gitu loh, ya. Kalau dia pengusaha benaran, ya kita alhamdulillah. Memang kita belum terlalu lama ya Bapak Ibu ya, artinya kita kan bangun 2022, kita mulai wisuda pertama tahun 2023, insya Allah tahun ini kita yang ketiga gitu ya. Tapi harapannya seperti itu. Jadi dia excellent. Kalau dia udah excellent, pasti dia akan menjadi seorang juara, dan harapannya dia menjadi calon pengusaha. Itu yang mau kita inikan gitu ya. Nanti boleh ya, ini sambil diskusi ya ibu-ibu ya, ada feedback gitu ya. Baru harapannya yang keempat itu earn. Jadi saya ingin sebenarnya, ya saya dulu merasakan ya, kalau misalnya tiba-tiba orang tua bilang, udahlah nak, kau nggak usah kuliah, atau misalnya udahlah kau nggak usah SMA lah, itu saya sedihnya minta ampun gitu ya. Ini kita juga berharap anak-anak itu seperti itu nanti. Dia berharap BCM ini atau sekolah itu menjadi kebutuhan dia gitu loh. Karena menurut saya, ya memang sih kadang-kadang ada seloroh di masyarakat, ngapain sekolah tinggi-tinggi juga nanti nganggur kan gitu kan. Tapi kan kalau kita berpikir, ya justru biar itu tidak tercapaian, semua fasilitasnya kita lakukan. Kita kan sebagai orang tua, kewajiban kita istilahnya sebenarnya memberikan ilmu ke anak kan. Kalau memberikan harta itu saya kira bisa dia habiskan ya, atau dia tidak jalankan gitu ya. Tapi sebenarnya kan yang biar anak itu berhasil, dia menjadi orang kaya, dia menjadi orang sukses, yang harus kita berikan kan ke dia ilmu, rasa percaya diri ya, kreativitas dan segala macam gitu ya. Itu 4E yang pertama ya. Ini sambil menunggu Ustadz ya ibu-ibu ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Tapi kalau tidak ada saya lanjut. Iya kan? Gak apa-apa ya, anggap ini Ustadz cadangan lah gitu ya. Tapi saya juga mudah-mudahan bisa memberikan value gitu ya. Baru 5 tadi itu 5 yang kedua, itu kita sebut 5C ya. C yang pertama itu critical thinking ya. Saya ingin ya, mungkin sekolah lah ya, tapi nanti boleh bunda-bunda juga kita diskusi. Kita ingin anak-anak kita ini, apalagi di era sekarang ini, bukan lagi sifatnya tidak boleh, jangan, atau tidak usah, tapi kita harus bekali dia dengan critical thinking. Kenapa misalnya adik dilarang mandi hujan? Kenapa ini Dana? Jadi critical thinking ya. Jadi misalnya juga anak-anak itu harus ditanya, kenapa sih saya harus sekolah ayah gitu. Saya menemukan anak saya kayak gitu ya. Nanti mungkin suatu ketika kita menemukan anak kita, kenapa sih saya harus pakai jilbab, ya kan? Kenapa sih harus hafal misalnya 3 juz? Kenapa harus hafal 1 juz? Itu kita harus bisa memberikan argumen gitu loh. Saya harapannya juga guru-guru bisa memberikan argumen di sini gitu ya. Jadi kita dorong anak itu mempunyai critical thinking, karena gini, di era sekarang ini ya ibu-ibu ya, dengan era digital, istilahnya teknologi 4.0, kehidupan 5.0, anak itu nggak bisa kita larang tidak memiliki akses keluar ya. Dia serba bisa. Kalau kita dulu kan akses itu hanya ke teman, ke orang tua, ke saudara kan gitu ya. Kalau sekarang kan dengan internet ya, apalagi sekarang misalnya media-media yang sifatnya tidak ada redaksinya, media digital gitu ya, medsos, itu kan hampir tidak ada yang memfilter gitu ya. Sehingga banyak berita-berita hoax ya, atau info-info hoax yang masuk ke mereka ya. Itu seorang anak kalau dia tidak memiliki critical thinking, misalnya contohnya lah, ini saya kan apa sih masalah kita sekarang di anak itu, saya merasakan juga itu. Saya dulu walaupun gimana sama orang tua itu kan kita takut. Bahkan saya ingat dulu waktu kecil, kalau misalnya orang tua sudah duduk di kursi, kita nggak berani lewat situ. Sekarang anak itu saya lihat, waduh, gimana ya kok bisa gini gitu ya.
apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini kan ya mungkin pola pikirnya, kalau dulu kan kita itu dididik masih sistemnya perintah. Pokoknya kalau lagi ada orang tua, ada tamu, jangan lewat situ ya. Dan kita turutin itu. Tapi sekarang mungkin anak-anak itu karena lihat misalnya akses misalnya ke global, misalnya di negara-negara Amerika atau Eropa, kan dia ke orang tuanya, halo dad, ya kan? Misalnya dia senang-senang aja, misalnya ke kakaknya dia panggil nama aja, ya. Saya lihat sekarang akhirnya anak itu juga terbawa-bawa. Dan kita bagaimana misalnya kita untuk memfilter itu atau mengcounter itu? Menurut saya anak itu harus dibekali dengan critical thinking, sehingga dia sendiri yang berproses. Ini memang nggak boleh gitu loh, ya kan? Baru C yang kedua, anak itu juga harus kreatif. Ya, mungkin kreatif dalam menjalani kehidupan. Jadi kan kalau kita pikir sebenarnya anak-anak sekarang itu udah jauh lebih senang dari kita loh. Saya itu dulu merasakan untuk SD itu jalan 4 kilo, ya kan? Dan itu kita berangkat sendiri, pulang sendiri. Ya, kita tenang-tenang aja gitu loh, ya kan? Anak sekarang itu jemputan dia nggak datang aja, itu udah stres dia, ya kan? Jadi kreativitasnya itu mungkin juga terlalu dimanjakan atau gimana. Ini yang mau kita dorong, anak-anak ini juga biar kreatif, ya. Dan harapannya nanti guru-guru dan ibu-ibu komite, kalau saya sih silakan, kita kan sama tujuannya untuk mendidik anak kita biar menjadi insan yang bagus gitu ya. Itu yang kedua, C yang kedua. C yang pertama tadi kreatif, C yang kedua critical thinking, dan C yang ketiga saya kira sekarang ini communication skill gitu loh ya. Ini saya kira juga penting. Saya nggak tahu nih anak-anak sekarang tuh cara komunikasinya ya, karena mungkin dia kadang-kadang 1 tahun lebih, 2 tahun udah dikasih HP. Dia kan akhirnya komunikasi dengan orang yang nggak bisa berbicara kan hanya satu arah. Akhirnya dia berbicara tapi nggak punya rasa gitu kan. Anak-anak itu susah gitu loh ya. Jadi saya dulu misalnya pernah misalnya les bahasa Inggris itu diajarin gurunya itu, bahkan kita harus sentuh misalnya this is table, this is misalnya chair gitu ya. Itu harus ini. Jadi harapannya nanti kita juga di sekolah itu seperti ini. Baru yang keempat, C yang keempat itu kolaborasi ya. Ini juga susah ya. Jadi saya yakin orang yang sukses, orang yang berhasil itu yang bisa berkolaborasi. Makanya ini bagus nih ibu-ibu ya. Saya senang nih ya. Ini mungkin ada 50 kali ya, 50 ya. Jadi kolaborasi, misalnya ibu komite tahu rumahnya minimal ya kan. Ibu Neni, ibu MC, semuanya lah ya. Kita saling ya apa misalnya gitu ya. Kita kan hidup itu kan kalau jangan sampai kita kesepian di tengah-tengah keramaian kan gitu ya. Jadi kita harus berkolaborasi bikin community. Ya. Itulah C yang keempat. C yang kelima, ini karakter. Kita ingin anak-anak kita ini juga nanti memiliki karakter. Karakter inilah yang kami sebutkan dengan 3B yang berikutnya. Jadi apa karakter yang kita inginkan? Karakter yang kita inginkan anak-anak ini B yang pertama itu berkarakter Islami gitu loh. Ya. Jadi apapun ceritanya dia harus paham rukun Islam, bahwa dalam rukun Islam itu ada hal yang misalnya kita tidak bisa bertanya gitu loh ya. Jadi dia harus paham itu. Dan yang kedua misalnya dia harus mengerti 6 rukun iman, percaya pada yang goib gitu ya. Jadi kalau itu misalnya istilahnya anak-anak itu paham, mungkin dia tidak akan nyeleneh gitu ya. Kan ada orang itu sampai kami kalau misalnya itu ada namanya fisika kuantum. Itu orang kadang-kadang banyak yang stres tuh karena dia mau hitung kapan kiamat itu terjadi. Ya. Berapa istilahnya suhunya biar terjadi kiamat kan gitu. Itu kalau dia lanjutkan stres sendiri itu. Oh iya kan. Jadi makanya memang ada jangkauan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Anak-anak kita ini juga menurut saya harus dibekalin itu. Baru kan Islam itu juga ya, apalagi al-ihsan ya. Jadi anak-anak itu jangan harus misalnya saya sendiri sampai sekarang merasa belum sukses ya. Misalnya kita bilang sekolah apa? Sholat nak, iya bu, iya ma, iya ya katanya. Apakah dia sholat kan kita nggak tahu karena dia kunci kamarnya, ya. Atau misalnya dia wuduk, apakah misalnya cuci muka aja segala macam. Tapi kalau dia paham al-ihsan, walaupun misalnya ayah, mama tidak lihat kamu, tapi Allah sesungguhnya melihat kamu gitu loh. Dimanapun kamu berada, ada Allah selalu di sampingnya gitu loh ya. Jadi ini menurut saya juga harus kita tanamkan ya. Jadi berkarakter Islami. Baru yang ini ustaznya udah datang belum Bu Neni? Belum.
Jangan-jangan nanti penutup nih. Jam berapa ini? Waduh, udah hampir setengah jam ya. Baru B yang kedua itu berperilaku mandiri, ya. Nah, kita juga saya nggak tahu ya. Menurut saya ada yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah itu misalnya diciptakan anak yatim piatu, ya? Kenapa Rasulullah itu misalnya diciptakan dari umur 9 tahun dia harus berdagang mengikuti nenek dan pamannya? Karena dia biar berperilaku mandiri. Nah, tapi kan kadang-kadang kita ini sebagai ibu, sebagai ayah kadang-kadang nggak tega. Nah, ya, misalnya dia mandi sendiri kelihatan ini, kita nggak tega gitu ya. Nah, misalnya kita suruh dia ngerjakan apa, kita nggak tega. Atau kadang-kadang dimarahin bu guru, kita rasa-rasanya juga pingin, wah ini bu guru nggak bener nih gitu ya. Nah, padahal tujuan bu guru kan biar anak ini mandiri misalnya gitu ya. Jadi itu ya, berkarakter Islami, berperilaku mandiri, dan yang terakhir memang berjiwa pengusaha. Nah, ya, ini yang kita harapkan. Dan mungkin ini yang terakhir, 5K yang terakhir, saya juga sebenarnya kepada tim kita prinsip kerja, ya. Ini juga boleh nanti Ibunda kasih masukan ya. Kita punya prinsip kerja di Bina Cendekia Mandiri. Kayak yang pertama itu kejujuran. Kita juga ingin guru-guru itu, tendik itu menanam bersikap jujur ya, dan juga mencontohkan ke anak didik gitu loh. Karena kalau saya kira kalau pintar itu kan bisa dipelajari. Tapi kalau berkarakter jujur itu kadang-kadang udah bawaan itu ya. Makanya kita di sini harus ada kejujuran. Baru kayak yang kedua itu sebenarnya kedisiplinan ya. Jadi ya. Jadi saya tuh menanamkan di BCM itu yang pertama kejujuran, dua bersihan ya. Ini boleh juga, ini saya jujur aja nih, kadang-kadang ini kan ini saya dari tadi liatin ini tim kita nggak betul, ini harusnya dibersihkan gitu ya. Karena menurut saya itu kan udah jelas sunnahnya juga, kebersihan itu kan bagian dari iman ya. Ya jadi karena kita mau enjoy, mau easy juga, kalau nggak bersih kita juga pasti nggak bisa nyaman kan gitu ya. Jadi kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, dan yang keempat tetap di tim itu saya sampaikan komunikasi yang baik. Kalau ada keluhan, saya sering sampaikan jangan berpikir hidup ini tidak ada masalah. Ya, hidup ini pasti berganti masalah. Tapi yang harus kita lakukan menyelesaikan masalah itu. Kita hadapin, kita jelaskan, kita komunikasikan. Jangan lari dari masalah karena nanti akan muncul masalah baru kan gitu ya. Nah, baru yang keempat sebenarnya kekompakan. Ya, ini harapan kami juga sekolah, guru-guru, ya komite, kita harus kompak, ya. Kita harus teamwork yang bagus, ya. Kita harus satu kesatuan untuk menghasilkan anak didik gitu loh ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya prinsip-prinsip yang ditanamkan di sekolah atau misalnya ada yang kurang disampaikan ke anak di rumah berbeda gitu ya. Jadi tapi sejatinya dari kami seperti itu. Cuma memang selalu kan dalam organisasi itu makanya ada istilah PDCA gitu ya, plan, do, check, action gitu ya. Makanya kalaulah misalnya ada yang keliru, ada yang tidak pas, kami juga berharap ada masukan ya, ada input, ada koreksi ya dari ibunda, ayah ibu dari komite gitu ya. Barangkali ini saja ya, saya kelamaan juga nanti makin nggak nyambung ini gitu ya. Jadi karena kita sambil nunggu Ustadz, tapi kalau ada yang mau didiskusikan boleh, 1, 2, 3 boleh lah sambil menunggu Ustadz ya. Atau mungkin nanti setelah saya gantian, kalau ada ustazah kita gantian saling mengisi gitu ya. Silakan bunda-bunda kalau ada yang kasih masukan atau bertanya.